Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Jember telah mengemas sebuah media pembelajaran interaktif yaitu tentang materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya yaitu tentang materi bangun ruang tabung dan juga bangun ruang kerucut. Nah, sebelum membahas ke materi, kita perkenalkan terlebih dahulu ya anggota kelompok kami. Ini ada saya sendiri yaitu Andriani Cahyani Ramadhani dengan NIM 1902101011096 dan juga rekan saya yaitu Sarifah Bulan NIM 1902101011099. Nah, di sini ada 4 menu nih. Ada core kompetensi, basic kompetensi, teori dan juga kuis. Nah, dari keempat materi di sini kalian bisa pilih nih secara acak materi mana dulu yang akan kalian pilih. Nah, pertama kita coba ke core kompetensi ya, yaitu kompetensi inti. Kita klik kompetensi inti. Di sini terdapat kompetensi inti yang harus kalian ketahui dulu nih sebelum mempelajari materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini ada kompetensi 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kurung faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya ada kompetensi 4 yaitu mengolah, menyaji, dan mengolah dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak dalam kurung menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, setelah tahu kompetensi inti nih, kita kembali ya. Nah, kita harus tahu juga nih, setelah kompetensi inti kita tahu, kita juga harus mengetahui kompetensi dasarnya, basic kompetensi. Nah, basic kompetensi atau kompetensi dasar yang harus kita tahu nih sebelum kita pelajari materi, yaitu ada kompetensi dasar 3.7, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan juga volume bangun ruang sisi lengkung, khususnya tabung, kerucut, dan bola. Dan juga kompetensi dasar 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan juga volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita kembali nih setelah tahu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, kita lanjut ke teori materinya. Nah, di sini ada subteori yaitu silinder, cone, dan compare volume. Nah, di sini silinder adalah tabung, cone ini adalah kerucut, dan ini adalah hubungan antara volume tabung dan juga volume kerucut. Oke, kita ke materi pertama dulu ya. Kita bahas tentang silinder, yaitu tabung. Nah, dari silinder ini ada 4 submenu nih. Ada definisi, karakteristik, naik, dan juga formula. Definisi, kita harus tahu dulu nih definisi dari tabung itu sendiri. Definisi dari silinder atau tabung yaitu tabung merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan juga sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, setelah tahu definisinya, kita harus tahu juga nih sifat-sifat atau karakteristik dari tabung itu sendiri. Nah, apa sih sifat-sifat dan juga karakteristik dari tabung itu? Nah, pertama nih kita harus tahu bahwa tabung itu memiliki 3 sisi bidang, yaitu bidang alas, bidang tutup, dan juga bidang sisi tegak. Dan yang kedua, sisi tegak pada bangun ruang tabung itu ialah sebuah bidang lengkung atau yang bisa kita sebut sebagai selimut tabung. Dan juga yang ketiga yaitu tabung memiliki 2 buah rusuk. Yang keempat yaitu tinggi tabung, yaitu jarak antara titik pusat lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran tutup. Oke, materi selanjutnya yaitu jaring-jaring dari tabung. Nah, kita klik. Nah,
Pasti di sekitar kita banyak kan benda-benda yang berbentuk seperti tabung. Contohnya yaitu ada kaleng makanan, kaleng minuman, gelas, tangki minyak, dan juga drum. Nah, benda-benda tersebut merupakan benda-benda yang berbentuk seperti bangun ruang tabung. Nah, di sini terdapat gambar nih, bangun ruang tabung nih. Kalau kita klik bangun ruang ini, maka nanti akan ditampilkan sebuah video animasi tentang jaring-jaring tabung. Kita bisa melihat nih jaring-jaring dari tabung, bahwa tabung itu memiliki 3 buah sisi, yaitu berupa bidang alas, bidang tutup, dan juga bidang sisi tegak, di mana bidang alas dan bidang tutupnya merupakan 2 buah lingkaran yang identik, sedangkan bidang sisi tegaknya yaitu berupa selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, di mana panjang dari selimut tabung itu merupakan keliling dari lingkarannya, keliling dari lingkaran tutup dan tutup atas dan juga tutup alas dari tabung itu sendiri, dan juga lebarnya itu merupakan tinggi dari tabung. Selanjutnya nih, kita ke menu selanjutnya. Ada formula atau rumus dari tabung. Nah, seperti yang sudah kita tahu tadi ya, di sini ada tutup alasnya yaitu berupa lingkaran. Dimana kalau kita mencari luasnya, maka yang kita cari adalah luas dari lingkaran yaitu PR kuadrat, dan juga dimana tutup alas dan tutup atas tabung ini merupakan 2 buah lingkaran identik, maka rumusnya yaitu sama, yaitu luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Kemudian bidang sisi tegak dari tabung merupakan bidang persegi panjang, dimana panjangnya itu berupa keliling dari lingkaran ini, sehingga untuk kalau misalkan kita mencari luas sisi tegak, kalau misalkan kita mencari luas sisi tegak dari selimut tabung, kita bisa mencari rumus panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah keliling lingkaran yaitu 2πr, dan lebarnya merupakan tinggi dari tabung yaitu T. Kemudian ada luas permukaan tabung, di mana luas permukaan tabung itu adalah jumlah dari seluruh luas 3 bidang sisi yang membentuk tabung, yaitu luas selimut tabung ditambah luas sisi alas dan juga ditambah luas sisi atas, sehingga rumus luas permukaan tabung yaitu 2πRT ditambah PR kuadrat tambah PR kuadrat sama dengan 2πR dikalikan R plus T. Kemudian untuk mencari volume tabung adalah luas alas berupa luas lingkaran dikalikan tingginya yaitu PR kuadrat dikalikan T. Oke, kita lihat dulu ya animasi dari luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Nah, ini merupakan animasi untuk mencari luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Nah, ini merupakan jari-jari tabung dan tinggi tabung. Kemudian kita lihat ya animasinya. Nah, ketika nih jari-jari tabung berubah dan juga tinggi tabung berubah, maka luas tutup dan juga luas selimut juga akan berubah. Maka ini akan berpengaruh juga untuk mencari terhadap nilai dari luas permukaan tabung dan juga dari volume tabung itu sendiri. Karena kita sudah mempelajari semua terkait definisi, karakteristik, jaring-jaring, dan juga rumus dari silinder, kita ke sub materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang kerucut. Nah, di sini terdapat 4 submenu dari materi bangun ruang kerucut yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada definisi. Kita klik dulu definisi. Definisi kerucut ialah sebuah bangun ruang yang alasnya berbentuk sebuah lingkaran dan dibatasi oleh garis-garis pelukis yang mengelilinginya dengan membentuk sebuah titik puncak. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik dari kerucut. Bangun ruang kerucut memiliki sifat-sifat, diantaranya yaitu yang pertama memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung, yaitu selimut kerucut. Nah, yang kedua yaitu memiliki satu rusuk lengkung. Dan C memiliki satu titik sudut. Dan selanjutnya yang D yaitu memiliki satu buah titik puncak. Yang pertama yaitu topi pesta atau topi ulang tahun. Nah, yang kedua ada trompet. Selanjutnya kon es krim, lalu ada kon lalu lintas. Nah, ini merupakan contoh-contoh benda-benda yang ada di kehidupan kita yang berbentuk kerucut. Ini
merupakan animasi dari jaring-jaring kerucut. Tadi sudah disebutkan pada karakteristik kerucut bahwa kerucut memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu selimut kerucut. Selimut kerucut berbentuk juring lingkaran, dan yang sisi alasnya merupakan berbentuk lingkaran. Nah, setelah kita mempelajari jaring-jaring kerucut dan benda-benda yang ada di sekitar kita, selanjutnya kita beralih ke submenu selanjutnya, yaitu rumus-rumus mengenai kerucut. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa kerucut memiliki dua sisi, yaitu yang pertama sisi selimut dan yang kedua sisi lingkaran, di mana sisi selimutnya merupakan luas juring dari sebuah lingkaran besar. Luas juring DEF per PS kuadrat sama dengan 2PR per 2PS. Maka luas juring DEF sama dengan PS kuadrat dikalikan 2PR per 2PS. Maka didapat luas juring DEF sama dengan PRS. Nah, setelah kita mengetahui luas selimut kerucut, selanjutnya kita mencari luas alas kerucut. Luas alas kerucut berbentuk lingkaran, maka rumusnya PR kuadrat. Jadi luas permukaan kerucut seluruhnya yaitu luas selimut ditambah luas alas. Luas selimut tadi PRS dan luas lingkaran PR kuadrat, maka luas permukaan kerucut sama dengan PR dikalikan R ditambah S. Nah, setelah kita mempelajari semua tentang materi kerucut, kita kembali ke submenu materi selanjutnya. Submateri selanjutnya yaitu hubungan antara volume tabung dan juga volume dari kerucut. Kita klik ya. Nah, di sini ada hubungan nih antara volume tabung dan juga volume kerucut. Kita akan membuktikan bahwa volume tabung itu adalah 3 kali volume kerucut. Di sini terdapat animasi, kita bisa lihat nih sama-sama. Kita akan membuktikan nih bahwa volume tabung itu adalah 3 kali dari volume kerucut. Kita bisa melihat dari animasi yang ada di layar ini ya. Nah, ketika kerucut satu diisi, maka tabung itu akan terisi. Kemudian kalau kita mengisi kerucut 2, maka volume tabung itu juga akan terus terisi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa volume tabung yang sebelah kiri sama dengan volume kerucut yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita mengisi volume kerucut 3, maka situ nanti akan didapatkan volume tabung sepenuhnya. Nah, dari animasi ini kita bisa menunjukkan nih bahwa volume tabung itu adalah volume 3 buah kerucut, dimana dengan syarat bahwa panjang jari-jari dan panjang dari tinggi tabung dan juga kerucut harus sama. Setelah kita tahu nih semua tentang definisi, karakteristik, sifat-sifat jaring-jaring dan juga rumus dari tabung dan kerucut, kita lanjut ke kuis ya. Nah, kita akan beralih ke kuis nih. Kita klik kuis. Pertama, kita tulis nama dulu nih. Kita bisa menuliskan Andreani. Kemudian kita mengisi kelas nih, yaitu materi kelas 9. Oke, kita mulai start. Nah, kuis 1 yaitu soalnya Piglet akan membuat sebuah drum berbentuk tabung. Nah, jika diameter dari tutup alas drum yang ingin dibuat adalah 14 cm dan tinggi dari drum itu sebesar 10 cm, berapakah luas selimut drum yang harus disiapkan oleh Piglet? Karena kita tadi sudah mempelajari tentang bagaimana mencari luas selimut dari tabung, maka kita bisa melihat nih. Kalian bisa tulis ya soalnya, kemudian kalian jawab. Kita bisa memilih yang A nih. Oke, lanjut ke kuis kedua. Kuis kedua yaitu Bini sedang menggali tanah dan tanah itu akan dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk tabung. Nah, berapakah volume dari wadah yang dapat terisi oleh tanah jika jari-jari dari wadah tersebut adalah 10 cm dan tingginya adalah 36 cm? Nah, kita bisa mengingat-ingat nih rumus dari volume tabung. Setelah kita
mencari volume dari tabung itu kita bisa memilih nih, misalkan kita memilih jawaban yang B, kita klik yang B. Oke, lanjut ke kuis ketiga, yaitu sebuah kon es krim memiliki diameter 3 inci dan tinggi 6 inci. Berapa banyak es krim yang dapat dimuat dalam kon es krim tersebut? Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang volume kerucut, maka kita harusnya bisa menjawab ya. Kita menjawab yang D. Misal kita jawab yang D. Nah, selanjutnya ke kuis yang keempat. Saat ini sedang turun salju dan truk pengangkut garam akan menuangkan garam ke salju. Saat garam dituangkan ke salju dari truk pengangkut, garam tersebut akan membentuk gundukan dengan bentuk kerucut. Nah, jika gundukan tersebut memiliki diameter 15 feet atau 15 kaki dan tinggi 10 kaki, berapa banyak campuran pasir garam di sana? Tadi sudah kita pelajari ya volume kerucut. Nah, kita hitung, lalu kita pilih jawabannya nih. Kita pilih jawaban yang dari yang sudah kita kerjakan tadi, kita mendapat skor 75 nih. Nah, untuk kira-kira mana ya yang salah dari yang sudah kita jawab tadi? Nah, untuk pembahasannya kita klik solution. Untuk kuis pertama, solusinya yaitu karena sudah diketahui nih diameternya itu 14 dan radiusnya itu adalah setengah dari diameter yaitu 7 cm dan tingginya adalah 10 cm, maka luas dari selimut drum yang berbentuk tabung itu adalah 2πr kalikan T, di mana P-nya adalah 22/7 dan R-nya adalah 7 dan tingginya adalah 10, maka didapatkan jawaban dari kuis pertama yaitu adalah 440 cm². Begitupun untuk solusi 2, kita bisa klik nih next untuk solusi 3, solusi 4, dan solusi untuk kuis selanjutnya. Oke, sekian dari pembahasan mengenai media pembelajaran interaktif tentang bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung dan kerucut. Semoga media pembelajaran ini bermanfaat ya.